Shalom sahabat Cornerstone Jakarta, kita bertemu kembali di program setiap hari Rabu dari Cornerstone Jakarta, New Sermon Premier di channel YouTube dan Instagram Cornerstone Jakarta. Ini menjadi sermon kita yang pertama di bulan Mei. Artinya 4 bulan sudah kita lewati sepanjang tahun 2023. Saya percaya 4 bulan ini sudah menjadi suatu bulan-bulan yang luar biasa. Dan saya juga percaya akan banyak sekali bulan-bulan yang baik yang Tuhan sediakan bagi setiap saya dan Bapak Ibu di tahun ini. Untuk itu kita akan memulai sermon hari ini. Saya mengajak Bapak Ibu untuk bersatu di dalam doa. Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan kami sangat bangga atas segala kebaikan-Mu. Kami baru saja merayakan kebangkitan-Mu. Kami juga memperingati hari kematian-Mu. Dan hari ini kami mau hidup di dalam kemenangan-Mu. Hari ini kami mau hidup di dalam kemenangan ilahi. Karena Yesus Kristus sudah berperang bagi kami. Dan hari ini kami siap untuk terus menikmati segala hal yang baik daripada Engkau. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap hati, pikiran menjadi tanah yang subur. Sehingga setiap benih firman Tuhan yang hari ini didengar dan disampaikan dapat tertanam dengan baik. Memiliki akar yang kuat, batang yang kuat, dan berbuah banyak. Dan pada akhirnya akan banyak orang melihat bahwa benar Yesus Kristus yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup. Demi nama Tuhan kami yang hidup, yaitu Yesus Kristus orang Nazaret, kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, beberapa minggu, hampir sebulan yang lalu kita merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Sebelumnya kita sudah memperingati hari kematiannya. Pada saat kita sudah pelajari, pada saat Tuhan Yesus berkata, "It is finished," ada 4 hal yang sudah Dia kerjakan di kayu salib. Yang pertama, Dia menyelesaikan semua, menghapuskan semua dosa, kesalahan, dan pelanggaran kita. Dan yang kedua, Tuhan Yesus juga mati di kayu salib agar hari ini saya dan Bapak Ibu dapat memiliki tubuh yang sehat, jiwa yang sehat, dan pikiran yang sehat. Yang ketiga adalah Tuhan Yesus juga sudah mati agar saya dan Bapak Ibu hari ini tidak lagi hidup di bawah kutuk atau keterikatan apapun dengan si jahat. Hari ini yang mengikat kita adalah kasih karunia Tuhan. Yang keempat, kita juga sudah pelajari ketika Tuhan Yesus berkata, "It is finished," artinya saya dan Bapak Ibu berhak untuk memiliki hidup yang berkelimpahan. Berkelimpahan di dalam segala hal, pikiran, damai, sejahtera, sukacita, finansial kita juga berkelimpahan. Kita dapat membantu banyak orang. Ketika ada orang lain yang mengalami kesusahan, mereka tidak tahu bagaimana mencari solusi dalam masalah hidup mereka. Mereka bertemu dengan kita karena kita memiliki kelimpahan hikmat, kelimpahan pengajaran, kita memiliki kelimpahan atas didikan, maka kita dapat membantu mereka. Dan setelah itu, kita juga mengerti bahwa kematian Tuhan Yesus di kayu salib mengubah status kita dari orang yang bersalah menjadi orang benar. Orang benar adalah orang yang memiliki doa yang berdampak, memiliki doa yang berkuasa. Seperti apa yang dikatakan di kitab Yakobus, bahwa sama seperti Elia. Elia adalah orang biasa, namun dia telah berdoa. Waktu itu dia berdoa agar tidak ada hujan, dan 3,5 tahun lebih tidak terjadi yang namanya hujan. Di ayat sebelumnya dikatakan di kitab Yakobus bahwa doa orang benar jika dengan yakin dikatakan, maka akan besar dampaknya, besar pengaruhnya. Saya dan Bapak Ibu, pada saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita disebut sebagai orang benar. Maka hari ini doa saya dan Bapak Ibu adalah doa yang memiliki kuasa yang besar. Kita juga sudah belajar bahwa doa dan pikiran adalah sesuatu yang sifatnya paralel. Artinya, waktu Tuhan berkata, firman Tuhan berkata, bagi Dialah yang dapat memberikan jauh lebih besar daripada apa yang kita doakan atau pikirkan. Artinya doa dan pikiran adalah sesuatu yang memiliki kesamaan di mata Tuhan. Doakan atau pikirkan. Sehingga kita belajar juga bahwa menjaga pikiran kita adalah bagian dari cara kita juga untuk menjaga doa kita. Sehingga kita tahu bahwa setiap hal yang kita doakan, setiap hal yang kita pikirkan memiliki dampak yang besar. Itu sebabnya saya sudah pernah mengatakan, miliki pikiran-pikiran Kristus, miliki pikiran-pikiran seorang pemenang, miliki pikiran-pikiran mentalitas seorang pemenang. Bukan orang-orang yang dirugikan, bukan orang-orang yang dikecewakan, bukan sebagai orang-orang yang takut, bukan sebagai orang-orang yang lemah, tapi miliki mental juara. Mental juara itu adalah dia tahu bahwa dia pasti keluar sebagai pemenang. Kita sudah belajar juga bahwa orang benar harus hidup di dalam kemenangan. Orang benar tidak boleh cukup hidup benar. Tidak boleh cukup hidup sebagai orang yang sudah dibenarkan. Tapi harus mengalami yang namanya kemenangan-kemenangan.
Kita sudah belajar yang namanya ada kemenangan yang gilang gemilang. Tuhan menginginkan day by day, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Tuhan inginkan kita melihat adanya progres dalam hidup kita. Dalam jangka panjang ada peningkatan dalam kehidupan kita. Peningkatan hikmat, peningkatan damai sejahtera, peningkatan sukacita, peningkatan kesetiaan. Dan semuanya, peningkatan materi juga, pekerjaan kita, bisnis kita dibuat Tuhan semakin besar. Karena Tuhan menginginkan kita terus naik dan tidak menjadi turun. Hari ini Bapak Ibu, hari ini saya ingin kita belajar firman Tuhan. Untuk mengenal bahwa sering sekali orang begitu memiliki banyak teori-teori bagaimana memiliki suatu hidup yang berkemenangan. Memiliki pandangan-pandangan dunia bagaimana untuk memiliki suatu hidup yang berkualitas. Hari ini kita ingin belajar lagi bagaimana pengenalan kita akan kasih Kristus. Itu yang membuat kita untuk dapat melihat kemenangan-kemenangan tadi. Saya ingin memulai firman Tuhan hari ini, tadi sebagai pembuka, dari ayat Mazmur 119 ayat 88. Mazmur 119 ayat yang ke-88. Mazmur 119 ayat yang ke-88. Firman Tuhan saya bacakan bagi kita semua. Mazmur 119 ayat 88. Hidupkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu, supaya aku berpegang pada peringatan yang kau berikan. Saya bacakan sekali lagi. Hidupkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu, supaya aku berpegang pada peringatan yang kau berikan. Firman Tuhan bilang gini, hidupkanlah aku. Hidupkan, artinya Tuhan menginginkan saya dan Bapak Ibu memiliki suatu kehidupan yang hidup. Ketika kita bernafas, kita bersosialisasi, kita mampu beradaptasi, itu adalah ciri-ciri dari makhluk hidup. Kita berkembang biak, itu makhluk hidup. Tetapi kita tidak boleh berhenti di situ. Kita harus memiliki juga sifat, karakter, dan ciri dari orang percaya yang hidup. Kita sudah pernah belajar beberapa tahun lalu, yaitu berbicara tentang Zoe Life. Zoe Life, hidup yang berkualitas. Hidup yang berkualitas. Berkualitas dalam pemikiran kita, berkualitas perkataan kita, berkualitas hati kita, berkualitas penglihatan kita, berkualitas tubuh kita, sehat. Hidupkanlah aku, saya suka sekali karena ayat ini bilang gini, bukan bilang begini, hidupkanlah aku sesuai dengan perbuatanku dan ketaatanku dan pemberianku dan kehebatanku dan pelayananku. Bukan. Tapi ayat ini berkata dengan sederhana, hidupkanlah aku sesuai dengan kasih setia Tuhan. Hari ini Tuhan ingin memberikan kehidupan divine, kehidupan ilahi kepada saya dan Bapak Ibu. Bukan berdasarkan perbuatan kita, bukan berdasarkan ketaatan kita, bukan berdasarkan kemampuan kita bermain musik, bukan berdasarkan keahlian kita, bukan berdasarkan kehebatan kita, tapi hanya satu dasarnya, hidupkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu. Artinya, ini tidak berdasar lagi, tidak berdasarkan atas kekuatan dan kehebatan kita, tetapi ini murni, dasarnya adalah kasih setia Tuhan. Jadi hari ini kehidupan kita tidak lagi kita sandarkan kepada kehebatan ketaatan kita. Tetapi kehidupan kita sandarkan sesuai dengan kasih setia Tuhan. Kata kasih setia yang dipakai di sini Bapak Ibu. Hidupkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu. Artinya adalah goodness. Goodness of God. Artinya juga adalah kindness. Artinya juga adalah faithfulness. Artinya juga adalah kesetiaannya Tuhan. Artinya juga adalah kebaikannya Tuhan. Artinya juga berdasarkan asa kasih setianya Tuhan. Sehingga saya tahu kasih setia Tuhan itu stabil. Saya paham, Bapak Ibu paham, Bapak Ibu mengerti. Kasih setia Tuhan itu konstan, stabil. Volumenya tetap. Lebarnya tetap, panjangnya tetap, tingginya tetap, dan dalamnya tetap. Jadi saya tahu, Bapak Ibu tahu, semua sahabat-sahabat Cornerstone tahu bahwa Tuhan mengasihi saya dan Bapak Ibu bukan berdasarkan bukan sesuai dengan kehebatan saya, ketaatan saya dan lain-lain. Tetapi semua atas dasar goodness, kindness, dan faithful-nya Tuhan. Itu yang membuat saya menjadi pribadi yang jadi tenang. Saya tahu
Meskipun saya melakukan sesuatu yang sepertinya tidak menyenangkan Tuhan, atau melakukan sesuatu yang sepertinya tidak sesuai dengan perintah Tuhan, saya tahu kebaikan Tuhan kepada kita tidak berdasarkan atas perbuatan kita, tetapi berdasarkan atas kesetiaannya. Terus kalau gitu hidup jadi suka-suka? Tidak. Perhatikan baik-baik. Bagian berikut dari ayat ini bilang begini, Mazmur 119 ayat 88. Supaya aku berpegang pada peringatan yang kau berikan. Jadi maksud dari goodness-nya Tuhan, maksud dari kindness-nya Tuhan, maksud dari faithful-nya Tuhan, agar engkau dan saya dapat hidup menurut firman-Nya. Jangan dibalik Bapak Ibu. Kalau ayat ini engkau balik, Tuhan aku mau berpegang pada peringatan-peringatan yang kau berikan agar kehidupanku sesuai dengan perbuatanku. Bukan begitu, tetapi dikatakan hidupkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu. Pada saat saya dan Bapak Ibu tahu bahwa Tuhan begitu mengasihi saya dan Bapak Ibu, itu berdasarkan kindness-nya, berdasarkan kebaikannya, berdasarkan kehebatan, goodness-nya dia, berdasarkan juga faithful-nya dia, kesetiaannya dia. Maka saya tahu Tuhan sendiri yang akan memampukan saya untuk terus berpegang pada peringatan-peringatan dan pada perintah-perintahnya Tuhan. Jadi hari ini kalau saya, Bapak Ibu, kita dapat memberi kepada orang lain, itu bukan bagian dari upaya kita agar Tuhan mengasihi kita, tapi itu sebagai respon positif kita. Karena kita sadar kita dikasihi Tuhan karena atas kasih setianya, atas karakternya Tuhan, bukan atas usaha dan upaya kita. Amin. Amin. Amin Bapak Ibu. Karena banyak sekali orang-orang dunia yang melihat bahwa kebaikan Tuhan itu tergantung sekali dengan ketaatan kita. Pada saat kita rajin ke gereja, kita merasa Tuhan akan lebih sayang kepada kita. Pada saat kita rajin memberi kepada orang lain, kita merasa lebih layak untuk dikasihi Tuhan. Jangan. Tuhan mengasihi saya dan Bapak Ibu konsisten. Flow-nya tetap, volumenya tetap. Dia tetap mengasihi saya dan Bapak Ibu. Selama engkau percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan engkau percaya bahwa Tuhan telah membangkitkan Yesus Kristus. Dan saat ini Tuhan Yesus Kristus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Maka saya ingin memberitahu bahwa kebaikan Tuhan itu harus berdasarkan kepada kesetiaannya, bukan kepada kekuatan kita. Makanya penulis kitab Mazmur 119 ini bilang, hidupkanlah aku. Jangan hidupkan aku berdasarkan ketaatanku, tetapi hidupkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu. Penulis kitab Mazmur ini sadar betul, kalau Tuhan menghidupkan kita berdasarkan ketaatan kita, berdasarkan kekuatan kita, maka tidak satupun hal baik layak kita terima. Karena pada dasarnya kita adalah manusia berdosa yang telah diselamatkan. Manusia berdosa yang telah diubah statusnya sehingga hari ini saya dan Bapak Ibu disebut sebagai orang benar. Sebagai orang benar. Amin. Jadi hari ini tidak ada lagi pemikiran bahwa Tuhan mengasihi saya, ingin memberikan saya kehidupan yang sehat, ingin memberikan saya kehidupan yang berkelimpahan, ingin memberikan saya kehidupan yang berkualitas, maka saya harus melakukan ini, saya harus taat, saya harus rajin. Saya cuma mau bilang, hidupkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu Tuhan. Jadi hari ini Bapak Ibu bangun pagi atau sebelum tidur, Tuhan hidupkanlah aku, berikanlah aku Zoe life itu berdasarkan kasih setiamu. Karena aku tahu Tuhan, kasih setiamu itu tidak pernah gagal, kasih setiamu itu tidak pernah berhenti, kasih setiamu itu dapat diandalkan. Dan hari ini Tuhan, aku mau berjalan, aku mau hidup minggu ini, aku mau hidup bulan ini, aku mau hidup tahun ini berdasarkan kasih setiamu, bukan berdasarkan perbuatanku, bukan berdasarkan ketaatanku. Bantu aku Tuhan, karena aku tahu bahwa pada saat aku hidup berdasarkan kasih setiamu, karena kasih setiamu, maka hati dan pikiranku akan senantiasa hidup di dalam ketetapan-ketetapanmu. Amin. Proklamasikan itu Bapak Ibu. Deklarasikan bahwa kehidupan saya dan Bapak Ibu berdasarkan kasih setia Tuhan.
tidak berdasarkan apa yang orang lain katakan. Dunia boleh berkata hal yang tidak baik tentang medical record, tentang kesehatan, atau tentang report apapun yang kita dapat. Hasil pemeriksaan kesehatan saya berkata saya mengalami ini. Hey. Saya sudah pernah menyampaikan dan sering sekali menyampaikan. Apa yang disampaikan oleh laporan medik itu belum titik. Tetapi apa yang Tuhan katakan itu titik. Apa yang dunia katakan tentang kehidupan saya dan Bapak Ibu itu baru koma. Anda dan saya harus dapat menutupnya dengan firman Tuhan. Engkau adalah orang yang tidak pandai berbicara. Sehingga tidak mungkin kau dapat memiliki posisi yang hebat di perusahaan itu. Jangan titik, tapi koma. Tuhan, Musa juga adalah orang yang tidak dapat berbicara dengan baik. Kalau engkau memberkati Musa ribuan tahun yang lalu, terlebih lagi engkau memberkatiku. Aku adalah orang yang percaya kepada Yesus. Dan hari ini engkau hidupkan aku berdasarkan kasih setiamu. Maka aku percaya bahwa hidupku terus naik dan tidak akan turun. Titik. Yes. Waktu orang lain berkata, proyek ini tidak mungkin kau menangkan. Karena lawanmu adalah pemain-pemain yang sudah begitu lama di pasar. Mereka sudah mengerti pasar ini. Engkau tidak mungkin menang. Koma. Tuhan, sebagaimana engkau memberkati Daud ribuan tahun yang lalu. Pada saat orang-orang, bahkan abang-abangnya ragu. Bahkan Raja Saul sendiri ragu bahwa Daud dapat mengalahkan Goliat. Kau dapat menolong dan membantu Goliat hanya dengan batu kali. Hari ini Tuhan. Tuhan yang sama, yang tidak berubah. Dapat memberikan aku kemenangan di dalam proyek ini. Dapat memberikan aku dan membawa aku menang atas musuh-musuhku. Atas lawan-lawanku. Amin. Titik. Gitu hidupnya Bapak Ibu. Begitu cara kita hidup. Jadi waktu apa ada yang dunia katakan, ada yang dunia sampaikan, kasih tanda koma. Tambahkan apa yang Tuhan katakan dan letakkan titik. Amin. Karena hari ini kehidupan kita, hidup kita yang berkualitas, hidup kita yang berdampak, hidup kita yang bermanfaat bagi orang lain. Itu bukan berdasarkan kekuatan, kehebatan kita. Tetapi murni itu berdasarkan kasih setianya Tuhan. Berdasarkan kepada goodness-nya, berdasarkan atas kindness-nya, berdasarkan atas faithful-nya Tuhan. Tuhan itu setia Bapak Ibu. Sekali dia mengatakan dia menyayangi engkau melalui Yesus Kristus, maka selama-lamanya dia mengasihi engkau. Itulah hebatnya Tuhan kita. Kalau saya sudah begitu mengetahui, kita sudah begitu mengetahui betapa dalam, panjang, lebar, dan tingginya kasihnya. Maka itu yang membuat saya hari demi hari, membuat kita hari demi hari, membuat Bapak Ibu hari demi hari akan hidup semakin jauh dari dosa. Amin. Ayat berikutnya di 1 Yohanes 4 ayat 10. 1 Yohanes 4 ayat 10. 1 Yohanes 4 ayat 10 berkata demikian Bapak Ibu. Inilah kasih itu. Perhatikan baik-baik, Yohanes mendefinisikan kembali apa arti kasih itu. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Penulis kitab 1 Yohanes ini berkata, inilah kasih itu. Pada saat engkau mengasihi Tuhan, pada saat engkau melakukan pelayanan yang luar biasa di gereja, memberi dan lain-lain, firman Tuhan bilang gini, ini kasih itu Mario, ini kasih itu sahabat-sahabat Rasul. Bukan engkau yang mengasihi aku, tetapi aku yang telah mengasihi engkau, yang telah mengutus anakku kata Tuhan, yaitu Yesus Kristus sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi adalah bentuk tertinggi. Perhatikan baik-baik. Saya berharap Bapak Ibu dapat mencatat ini atau menggaris bawah ini. Bentuk tertinggi dari kasih kita kepada Tuhan adalah mempercayai bahwa Dia sangat mengasihi kita. Itulah yang menyenangkan Tuhan. Bukan perbuatan kita, bukan performance kita, tetapi mempercayai bahwa Dia begitu mengasihi kita.
pelayanan kita tidak membuat Tuhan lebih mengasihi kita lagi. Tetapi pelayanan yang kita lakukan, pemberian yang kita berikan, membantu orang lain dan lain-lain, itu adalah bentuk kita ingin semakin mempercayai bahwa Dia sangat mengasihi kita. Bukan upaya kita agar kita lebih dikasihi Tuhan. Jelas ayat ini sederhana Bapak Ibu. Inilah kasih itu, dikasih titik 2. Artinya dia mau mendefinisikan ulang apa kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi hari ini kita dengan Tuhan sudah tidak punya masalah Bapak Ibu. Tuhan sudah berdamai dengan kita. Di kitab Roma 5 dikatakan, kita buka sebentar di kitab Roma 5. Di kitab Roma 5. Saya buka sebentar kitab Roma 5. Sebab itu, Roma 5 ayat 1, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi hari ini Tuhan sudah bersalaman dengan kita melalui 2000 tahun yang lalu sejak kematian Tuhan Yesus Kristus. Dia bersalaman dengan kita dan dia mengatakan, aku sudah memiliki damai sejahtera dengan engkau. Teman-teman, sahabat-sahabat Cornerstone Jakarta, aku sudah memiliki damai sejahtera dengan engkau. Jadi tidak ada lagi bentuk perselisihan, tidak ada lagi bentuk kemarahan Tuhan terhadap saya dan Bapak Ibu. Yang ada hanyalah damai sejahtera antara kita dengan Tuhan di dalam Yesus Kristus. Titik. Sehingga apa yang dikatakan tadi di kitab 1 Yohanes 4 ayat 10, inilah kasih itu dikatakan di awal-awal, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Wow. Wow. Ini suatu jaminan Bapak Ibu. Tadi kita sudah belajar bahwa ketika Tuhan ingin memberikan kita kehidupan, yaitu kehidupan berdasarkan kasih setianya Tuhan, itu membuat kita menjadi tidak takut, membuat pribadi kita jadi tidak labil, membuat diri kita menjadi tidak hidup dalam kekhawatiran karena kita tahu ini tidak berdasarkan kebaikan saya, tidak berdasarkan perbuatan saya, tapi berdasarkan kasih setianya Tuhan, goodness-nya, kindness-nya, dan faithful-nya Tuhan. Sehingga apa yang dikatakan di 1 Yohanes 4 ayat 10 tadi, inilah kasih itu. Amin. Terima kasih Tuhan, karena hubungan kita dengan Tuhan tidak ditentukan atas perbuatan kita, tapi ditentukan oleh kasih setianya Tuhan. Hari ini tugas saya dan Bapak Ibu adalah menerima kasih setia Tuhan. Pada saat kita menerima kasih setia Tuhan tadi, menyadari betapa dalam, panjang, lebar, dan tingginya kasih Tuhan tadi, itu yang membuat kita. Apa yang dikatakan di kitab Mazmur 119 ayat 88 tadi, itu yang membuat kita tetap berpegang pada peringatan-peringatan, pada perjanjian-perjanjiannya Tuhan. Amin. Jangan dibalik ya Bapak Ibu, jangan dibalik. 2 Yohanes 1 ayat 6. Kita masuk sebentar ke 2 Yohanes 1. 2 Yohanes 1 ayat yang ke-6. Jadi di kitab penulis kitab Yohanes ini 2 kali berkata ya, dia bilang gini lagi. 2 Yohanes 1 ayat 6. Dan inilah kasih itu. Dan inilah kasih itu. Tadi di 1 Yohanes 4 ayat 10 dikatakan inilah kasih itu. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Perhatikan baik-baik. Jangan berhenti di situ, lanjutkan ayatnya. Dan inilah perintah itu. Wow. Dikatakan ini dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Perintahnya yang mana? Dituliskan oleh penulis kitab Yohanes. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih. Kamu harus hidup di dalam goodness-nya Tuhan. Kamu harus hidup di dalam faithful-nya Tuhan. Kamu harus hidup di dalam kindness-nya Tuhan. Sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya.
Jadi jelas bahwa dikatakan dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya, dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih. Hidup di dalam kasih artinya kita hidup berdasarkan goodness, kindness, dan faithfulnya Tuhan. Bukan hidup berdasarkan effort kita, bukan hidup berdasarkan kekuatan kita, bukan hidup berdasarkan upaya dan usaha kita, tapi murni hidup berdasarkan kebaikannya Tuhan, anugerahnya Tuhan, kasih karunia Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Sehingga kita bisa menjadi pribadi yang tetap kuat. Di dalam segala situasi, di dalam segala kondisi. Kita tahu, kalaupun saat ini ada badai, kalaupun saat ini sepertinya ada topan, kalaupun saat ini sepertinya ada sakit penyakit pada tubuh teman-teman atau siapapun yang sedang menonton sermon ini, engkau tahu ada goodness, ada kindness, ada faithfulnya Tuhan. Dan aku tahu Tuhan, kesembuhanku ini tidak berdasarkan upayaku. Kesembuhanku ini bukan berdasarkan kekuatanku. Kesembuhanku ini bukan karena berdasarkan kepatuhanku minum obat. Kesembuhanku ini bukan berdasarkan karena terapi-terapi yang kulakukan. Tapi kesembuhan yang diterima oleh tubuhku ini murni karena kebaikanmu, karena kasih setiamu, karena berdasarkan kekuatanmu. Amin. Mungkin angin sakalnya lagi kencang Bapak Ibu. Mungkin di depan ada laut Teberau, mungkin di depan ada gunung masalah yang begitu hebat. Begitu tingginya seperti gunung masalah itu. Dan di balik gunung itu seperti ada gunung-gunung lain lagi. Kabar baiknya, kasih setia Tuhan itu stabil. Kasih setia Tuhan itu konstan. Kasih setia Tuhan itu begitu besar. Sehingga gunung masalah yang ada di depan kita itu terlihat kecil. Karena kasih setianya lebih besar. Dia sudah membuktikan di 1 Yohanes 4 ayat 10. Dengan berkata, dengan apa? Dengan memberikan anaknya yang tunggal sebagai pendamaian atas segala dosa-dosa kita. Jadi hari ini Bapak Ibu, jangan lagi mau menyandarkan hidup berdasarkan upaya kita. Tapi menyandarkan hidup berdasarkan kasih setianya Tuhan. Itulah sesuatu yang menyenangkan Tuhan. Menyandarkan hidup berdasarkan kebaikannya Tuhan. Itulah sesuatu yang menyenangkan Tuhan. Menyandarkan hidup atas karya Yesus di kayu salib. Itulah yang menyenangkan Tuhan. Ayat terakhir firman Tuhan bagi kita semua hari ini. Di 1 Yohanes 4 ayat 18. 1 Yohanes 4 ayat 18. Di 1 Yohanes 4 ayat 10 tadi penulis sudah menjelaskan, mendefinisikan apa kasih itu. Bukan kamu yang mengasihi Tuhan, tapi Allah yang terlebih dahulu mengasihi engkau, yang telah mengaruniakan anaknya sebagai pendamaian atas segala dosa-dosa kita. Di ayat yang ke-18 dikatakan di dalam kasih. Di dalam kasih, kasih di sini artinya adalah Tuhan yang mengasihi kita terlebih dahulu. Tidak ada ketakutan. Pada saat engkau membiarkan hidupmu dipimpin atas kasih setianya Tuhan, maka penulis kitab ini bilang di 1 Yohanes 4 ayat 18, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Pada saat ada ketakutan timbul Bapak Ibu, pada saat yang sama, artinya kita sedang menyandarkan kehidupan kita berdasarkan perbuatan kita, berdasarkan kekuatan kita. Kita menyandarkan kemampuan kita membayar tagihan perusahaan kita, membayarkan tagihan-tagihan kita berdasarkan kekuatan dan kehebatan kita. Maka muncul yang namanya ketakutan. Tetapi pada saat engkau menyandarkannya atas kasih Tuhan, maka ketakutan tadi hilang. Karena dikatakan di dalam kasih tidak ada ketakutan. Pada saat saya dan Bapak Ibu mengenal dan mengetahui tentang kasih Tuhan, harusnya, idealnya orang percaya tidak lagi hidup dalam ketakutan. Karena kasih yang sempurna, dilanjutkan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Hari ini semakin saya dan Bapak Ibu tenggelam di dalam kasih karunia Tuhan. Hari ini semakin saya dan Bapak Ibu tenggelam di dalam pengetahuan dan pemahaman betapa Dia begitu mengasihi kita. Maka satu hal yang pasti dikatakan di 1 Yohanes 4 tadi ayat 18. Maka satu hal yang pasti apa Bapak Ibu? Ketakutan tadi akan lenyap. Ketakutan tadi akan lenyap.
kekhawatiran tadi akan lenyap. Kecemasan tadi akan lenyap. Intimidasi tadi akan lenyap. Jadi hari ini, cara menghilangkan ketakutan, cara menghilangkan kekhawatiran, cara menghilangkan tekanan, cara menghilangkan depresi, cara menghilangkan kekhawatiran dan lain-lain adalah apa Bapak Ibu? Dengan mengenal dan mengetahui betapa Tuhan sangat mengasihi kita. Karena semakin kita mengenal kasih-Nya, semakin kita tahu bahwa hidup kita berdasarkan kasih setia-Nya Tuhan, maka kita akan tahu bahwa ketakutan tadi, kekhawatiran tadi dan lain-lain berangsur-angsur juga akan hilang. Jangan pernah lawan yang namanya ketakutan, kekhawatiranmu. Saya selalu mengatakan bahwa belajar untuk mengenal betapa Tuhan mengasihi engkau. Itu yang membuat engkau tanpa engkau sadari, satu persatu ketakutan engkau hilang. Pada saat engkau berupaya dengan teori-teori dunia, dengan teknik-teknik tertentu, belajar untuk aku mau menghilangkan kekhawatiran, aku mau menghilangkan ketakutan, aku mau menghilangkan kecemasan, aku mau berusaha begini. Jangan. Cara tergampangnya adalah, dan terefektifnya adalah, setiap hari kenali betapa Tuhan sangat mengasihi engkau. Setiap hari ketahui betapa Tuhan sangat mengasihi kita dan mencintai kita. Setiap hari kenali betapa Dia begitu menginginkan kita mengalami hidup yang berkualitas. Maka lambat laun tanpa kita sadari, ketakutan-ketakutan dan kekhawatiran tadi sudah jauh tinggal di belakang. Dan mereka tidak dapat mengejar kita karena kita sedang berlari di dalam kasih karunia Tuhan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Hari ini Bapak Ibu, tadi di kitab Roma 5 ayat 1 sudah dikatakan bahwa hari ini tidak ada lagi penghukuman. Tidak ada lagi penghukuman bagi saya dan Bapak Ibu. Jangan lagi mau hidup di dalam condemnation. Jangan lagi mau hidup di dalam tuduhan. Jangan lagi mau hidup di dalam tekanan. Roma 8 ayat 1. Ayat kita yang terakhir. Saya janji ini ayat terakhir kita. Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Amin. Ini adalah suatu jaminan. Ini adalah suatu kepastian bahwa saya dan Bapak Ibu tidak lagi hidup di dalam penghukuman apapun. Dan Tuhan sudah memiliki damai sejahtera dengan kita. Dan Tuhan ingin mengasihi kita berdasarkan kasih setia-Nya, bukan berdasarkan perbuatan kita. Hari ini berjalanlah, berdirilah dengan tegak dan keyakinan bahwa Tuhan selalu mengasihi saya dan Bapak Ibu. Berdiri dan berjalanlah untuk melihat masa depan, minggu depan, bulan depan, tahun-tahun yang akan datang dengan suatu optimisme bahwa Tuhan dan kepercayaan Tuhan senantiasa memegang kita dengan tangan kanan yang kuat dan siap untuk memberikan kita kemenangan yang gilang gemilang. Yes, saya Mario Martin berhenti berbicara di sini. Kita akan bertemu lagi nih minggu depan Bapak Ibu di waktu yang sama, di jam yang sama. Sampaikan kabar baik ini ke banyak orang sehingga semakin banyak orang mengenal betapa dalam panjang lebar kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga kasih karunia Tuhan tadi dapat mengalir terus ke banyak saudara-saudara kita. Dan banyak orang yang disembuhkan, banyak orang yang dimerdekakan, banyak orang yang dilepaskan. Dan semakin banyak orang juga dapat mengalami kehidupan yang berkelimpahan. Saya ingin menutup sermon ini, saya mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami siap untuk melihat firman-firman dan air-air yang sudah ditaburkan tadi dapat bertumbuh, dan bertumbuh. Sehingga kami tahu bahwa Tuhan senantiasa ada di pihak kami. Kami tahu dan sadar bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Biarlah pengenalan kami tentang kasih-Mu Tuhan. Dan biarlah Engkau senantiasa mengasihi kami berdasarkan kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan. Karena hari ini kami mendengar ada jaminan, hari ini kami mendengar ada kepastian, hari ini kami mendengar dan melihat ada kemenangan-kemenangan terjadi dalam kehidupan kami. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, orang Nazaret, kami telah berdoa, kami telah mengucap syukur, dan kami percaya Tuhan senantiasa mendengarkan doa kami. Amin. Saya ingin mengingatkan kembali Bapak Ibu, ibadah Cornerstone Jakarta akan kembali dimulai setelah beberapa minggu kemarin kita ada break yang offline ya. Kita akan memulai lagi nanti di Jumat kedua di bulan Mei. Jadi Jumat kedua di bulan Mei
akan kita mulai lagi seperti biasa di Atria at Sudirman, lantai 5 daerah Sudirman. Jadi bagi Bapak Ibu yang ada bekerja di sekitar daerah Sudirman, silakan datang minggu kedua bulan Mei, jam 12 siang, lantai 5 di gedung Atria at Sudirman. Tuhan Yesus memberkati engkau, Tuhan Yesus mengasihi engkau. God bless you and see you.